Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Dalam hukum kebendaan, kita membahas mengenai jaminan. Kalau kita mendengar kata jaminan, tentu jaminan ini digunakan dalam perjanjian ataupun perikatan yang dibuat oleh para pihak. Contohnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, hutang piutang, ataupun kemitraan misalnya. Dan jaminan ini dibuat oleh pihak yang berutang. Apabila pihak yang berutang ini tidak bisa melunasi janjinya atau tidak tepat janji atau kita sebut wan prestasi. Nah, ini menarik. Kalau kita dengar wan prestasi ini banyak ya, nanti kita masuk ke hukum perjanjian, hukum perikatan yang kita bahas di next episode. Baik lagi mengenai jaminan. Kalau pihak yang berutang ini cedera janji, maka jaminan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan utangnya. Nah, ini saya hanya memberikan gambaran umum. Kalau biasanya kita membahas masalah jaminan, ini bisa 2 atau 3 pertemuan mata kuliah. Tapi saya ingin menjelaskan secara mudah. Yang pertama itu gadai. Gadai ini biasanya untuk benda bergerak. Itu ada dalam KUH Perdata 1152. Dan barangnya itu bisa dibawa oleh pihak yang berpiutang atau kita sebut kreditur. Jadi nanti biasanya kalau udah ada cedera janji, barang tersebut bisa diambil secara otomatis. Misalnya, kalau jaminannya ini handphone, laptop, atau misalnya apa nih yang bisa dibawa, itu termasuk benda bergerak. Kalau gadai seperti itu, biasanya simple. Ada juga namanya jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini benda bergerak yang dimana bukti kepemilikannya itu dijaminkan. Seperti BPKB sepeda motor, mobil, atau surat-surat mengenai kebendaan tersebut. Dan untuk barangnya itu biasanya masih dalam penguasaan si yang berutang. Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Nanti bisa mengajukan permohonan fidusia ke kantor Departemen Kehakiman Hukum Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham kantor wilayah di daerah setempat. Supaya apabila si yang berutang ini cedera janji dan barang fidusianya ini mau dicairkan, itu tidak menyalahi prosedur dan sesuai dengan aturan hukum. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, kalau fidusia ini diajukan ke kantor wilayah Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia. Selanjutnya mengenai hak atas tanggungan. Nah, ini kita sempat menyinggung kemarin mengenai pertanahan. Intinya hak atas tanggungan ini adalah yang terkait dengan tanah. Nanti ada itu macam-macamnya yang saya sampaikan sebelumnya. Ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Biasanya hanya 3 ini yang bisa dijadikan jaminan. Kemana untuk mengajukan jaminan hak atas tanggungan ini atau masalah tanah ini? Nanti bisa mengajukan ke kantor pertanahan setempat atau di BPN. Biasanya nanti akan diurus mengenai sertifikat tanggungan bahwasannya si debitur ataupun orang yang berutang ini gagal bayar. Lalu selanjutnya mengenai hipotek. Hipotek ini biasanya kalau sebelum ada hak tanggungan, masalah tanah ini termasuk bagian dari hipotek. Namun karena hak atas tanggungan ini sudah ada dan aturannya juga sudah ada, mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Undang-Undang Hak Atas Tanggungan. Jadi
Sekarang hipotek ini lebih cenderung kepada kapal laut yang berukuran 20 meter per kubik. Koreksi kalau saya salah, nanti bisa di komen di kolom komentar. Dan ada pertanyaan yang berikutnya. Terus bagaimana dengan pesawat? Beberapa peneliti mengatakan pesawat ini termasuk juga barang hipotek. Kemana untuk mengajukan pencairan jaminan tersebut? Bisa mengajukan hal tersebut ke perhubungan, ke bagian perhubungan. Kalau untuk kapal laut itu bagian pelayaran, kalau udara itu adalah penerbangan. Nanti bisa diurus di situ. Jadi semua jaminan ini tidak serta-merta kita eksekusi secara sepihak. Itu semua ada prosedurnya. Dan supaya tidak ada mencairkan jaminan ini secara sepihak, semena-mena. Biasanya, yang biasanya terjadi sih, kalau nggak hak atas tanggungan, fidusia ini yang sering terjadi. Si debitur atau yang berutang ini memberikan jaminan tersebut kepada kreditur, umpama misalnya pihak bank ataupun orang lain. Namun, belum jatuh tempo, si bank atau kreditur ini ternyata oknum dan dia mencairkan secara sepihak. Otomatis dia untung dong. Itu yang sering terjadi. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka bisa diselesaikan dengan mekanisme prosedur hukum. Bisa melalui gugatan ataupun misalnya penuntutan secara pidana. Itu saja. Nanti kalau rekan-rekan yang masih bingung, nanti bisa bertanya di kolom komentar, karena mengenai jaminan ini emang hanya perlu dipahami gambaran umumnya saja, dan ini biasanya dipraktekkan oleh pihak-pihak yang suka membuat perjanjian. Ini sangat penting. Nanti next kita akan membahas mengenai perjanjian, dan tentu ini ada kaitannya satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.